Di antara kesalahan besar yang terjadi pada sebagian orang yang melaksanakan salat adalah tidak tumaninah ketika sedang salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya sebagai pencuri yang paling buruk, sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri dari salatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari salat? Rasulullah berkata, dia tak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 11532, disahihkan oleh Albani dalam Sahihul Jami' 986. Sungguh mengerikan jika kita rajin melaksanakan salat, namun tidak memperhatikan rukun-rukunnya dengan baik, dari mulai berwudu, takbiratul ikram hingga salam. Sesungguhnya ada seseorang yang salat selama 60 tahun, namun tidak ada satu salat pun yang diterima. Barangkali orang itu menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujud, atau menyempurnakan sujud, namun tidak menyempurnakan rukuknya. Hadis Hasan riwayat Al-Ashbahani dalam At-Targhib, lihat Sahihah nomor 2535. Sebab yang menjadikan salat seseorang selama 60 tahun tidak ada yang diterima satu pun sebagaimana yang disebutkan hadis di atas adalah karena tidak tumaninah dalam ruku dan sujud. Tak heran jika salat yang kita lakukan bisa tak bernilai pahala melainkan hanya 1/10, 1/9, atau paling besar hanya setengahnya saja. Sesungguhnya seseorang benar-benar selesai dari salat namun tidak dituliskan pahala baginya melainkan hanya 1/10 dari salatnya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, atau setengahnya. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Padahal, amalan yang paling pertama dihitung kelak di akhirat adalah salat. Jika salatnya baik, insya Allah amalan dan ibadahnya akan Allah terima. Namun jika salat saja sudah buruk, maka amat mungkin amalan lainnya tidak diperhitungkan. Nauzubillah. Sesungguhnya pertama kali yang dihisap, ditanya dan dimintai pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah salat nuah. Bila salatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila salat nuah rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka, marilah kita senantiasa memperbaiki amalan salat kita, agar Allah melihat bahwasanya salat yang kita lakukan tidak hanya sekedar gerakan tanpa jiwa, melainkan juga kita hadirkan hati kita ke hadapannya.